Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok satu di pada instigator 34 akan menjelaskan tentang identifikasi faktor-faktor risiko kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus. Perkenalkan, nama saya Kamala Reza Arkia dan rekan saya. Saya Virial Janapura. Saya Yan Kristianio Partogi Ryan Origen. Saya di Little Pemakita Simarmata. Baik, selamat menyaksikan. Lanjut. Nah, baik, yang pertama yaitu terdapat pendahuluan, yang dimana pada poin pertama kita membahas peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual di kampus. Di mana peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual di kampus itu masih sangat kurang. Terkadang masih banyak yang menyalahkan korban daripada pelaku. Kemudian ada dampak kekerasan seksual terhadap korban yang dimana dia menyangkut pada psikologis, akademis, dan juga sosialnya. Di mana pada eh, dampak psikologisnya dia mengalami eh, menyendiri, kemudian terkena mentalnya, dan kemudian pada bidang akademisnya terdapat pada penurunan nilai, dan pada sosial dia eh, lebih suka tempat yang sendiri dan takut pada orang-orang sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas pentingnya mengidentifikasi faktor risiko sebagai langkah awal pencegahan, di mana bisa dilakukan dengan memberikan sebuah wawasan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat rumusan masalah. Masalah A terdapat kasus-kasus yang terjadi dan dampaknya pada korban dan juga kampus. Di mana pada korban akan mengalami eh, krisis mental yang dimana dia akan terkena mentalnya dan ketakutan terhadap orang-orang sekitar. Sedangkan pada dampak pada kampus, dia akan eh, turun akreditasinya dan juga bisa eh, namanya menjadi jelek. Kemudian untuk masalah B, kesulitan dalam melaporkan dengan korban akan merasa malu terhadap dirinya sendiri dan merasa jijik terhadap dirinya sendiri sehingga tidak berani up mengenai permasalahan yang terjadi dan lebih memilih memendam masalahnya sendiri. Dan Next. mungkin yang di masalah B Lan- itu bisa juga ini ya, kalau apa namanya, dia kesulitan ngelapor soalnya bisa jadi dia diancam gitu. Bisa nggak Jihan yang tadi itu? Bisa kali Bisa ya apa kayak juga apa kesulitan bukti bukti kekerasan itu terjadi. iya. Ada. Sok lanjut aja yuk. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor risiko utama. Yang pertama adalah tekanan sebaya, dinamika kelompok, dan budaya kekerasan. Untuk ini bisa dilihat dari segi pertemanan, di mana kamu akan terpaksa atau di pressure untuk mengikuti norma-norma dari orang-orang di sekitarmu. Dan karena itulah kelompok-kelompok itu mungkin akan memberi dampak yang negatif. Dan pada itu ada budaya kekerasan yang juga memberi dampak negatif dan merusak hidup. Untuk yang kedua adalah kurangnya kebijakan yang jelas atau penerapan yang lemah. Berarti kalian atau korban tersebut kurang tahu apa yang benar atau mentalnya emang tidak kuat untuk menolak dari orang sekitar itu yang mengajak kamu dalam kegiatan-kegiatan tertentu ternyata dilakukan kriminalitas pelecehan seksual mungkin di kampus atau di area lain. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan hubungan antara mahasiswa dan dosen atau staf yang berkuasa. Ini adalah dari si dosen kepada mahasiswa, di mana dosen itu
berkekuatan atas nilai-nilai yang bisa menentukan hidup mahasiswa tersebut jika lulus atau tidak. Jadi dengan itu dosen-dosen tersebut Ih, sudah pernah terjadi kasus yaitu blackmail. Yang keempat adalah akses terhadap alkohol dan narkoba. Akses terhadap tersebut sering akan melemahkan atau merusak hidup kita karena kita tidak tahu apa yang terjadi karena kita terpengaruhi oleh alkohol dan narkoba. Next. Dan selanjutnya itu berisi tentang solusi. Nah, solusi di sini yang pertama mengurangi insiden melalui intervensi yang ditargetkan. Jadi kayak apa ya? Mahasiswa itu kan yang tadinya udah diberi edukasi sama mungkin ya kayak sosialisasi gitu sama ahlinya dan mereka mencoba untuk mengurangi insiden. Jadi kayak mereka nahan untuk nggak usah lah kayak mereka nahan untuk nggak ngelakuin pelecehan seksual tersebut terhadap siapapun. Habis itu yang kedua yaitu membekali mahasiswa dengan informasi dan dukungan. Yaitu di sini membekali mahasiswa dengan kayak materi gitu ya, disuguhin kayak bisa jadi keagamaan, kayak bahaya-bahaya seksual itu gimana. Jadi yang membuat calon pelaku itu menjadi tobat atau sadar. Jadi dia nggak akan melakukan pelecehan seksual. Lalu yang ketiga, di sini ada menginformasikan pembuatan kebijakan yang lebih baik dan perlindungan hukum. Nah, di sini nih kayak kita itu upload atau sering-sering sharing terhadap apa ya, yang berisi informasi yang lebih baik untuk perlindungan pelecehan seksual gitu dan mengarah ke ranah hukum. Oke, boleh dilanjut. penutupnya penting identifikasi faktor risiko untuk pencegahan. Dan kedua, penguatan kebijakan edukasi yang terus-menerus dan pengawasan lingkungan kampus. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Oke, mungkin segini aja ya dari kami ya. Baik, mungkin sekian dulu pemaparan materi dari kelompok satu Instigator 34. Ya, semoga dapat diterima dengan baik. Siap, selamat malam dan sampai jumpa.